Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Effendi Rahmanto SPMM dan saya merupakan salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta, program studi manajemen. Mohon izin untuk sedikit memperkenalkan profil saya. Saya merupakan lulusan S1 dan S2 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya mulai mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta mulai dari tahun 2018 sampai saat ini. Beberapa mata kuliah yang saya ampu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta antara lain yang pertama ada manajemen strategi, yang kedua ada manajemen operasional, yang ketiga ada kewirausahaan, dan yang keempat ada agrobisnis. Mohon izin, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran untuk mata kuliah yang salah satu saya ampu, yaitu manajemen strategik. Deskripsi mata kuliah manajemen strategik. Mata kuliah manajemen strategik difokuskan kepada konsep strategik dan proses formulasi, formasi, implementasi, dan evaluasi strategik. Cakupan pembahasan mata kuliah ini meliputi penetapan arah atau visi strategik, baik itu visi, misi, nilai-nilai, dan tujuan perusahaan. Analisis lingkungan eksternal, identifikasi sumber daya dan kapabilitas internal, pengembangan dan pemilihan strategik, baik tingkat korporat, bisnis maupun fungsional, implementasi dan eksekusi strategik, serta evaluasi dan pengendalian strategik. Mahasiswa dikembangkan untuk mempunyai kemampuan berpikir strategik, membuat keputusan strategik, dan memandang berbagai isu bisnis dari perspektif perusahaan secara menyeluruh. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah manajemen strategik, yang pertama adalah mahasiswa mengetahui rencana pembelajaran dan hubungannya dengan mata kuliah lain. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan manajemen strategik baik beserta ruang lingkupnya. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami model deskriptif manajemen strategik dalam perusahaan dan mahasiswa mendapatkan gambaran mengenai kemampuan konsep dalam bisnis audit dan metode kasus. Yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan serta melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Yang keenam, mahasiswa dapat menjelaskan dan memformulasikan berbagai alternatif strategi bagi perusahaan. Yang ketujuh, mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami berbagai hal mengenai implementasi dan pengawasan strategik. Yang kedelapan, mahasiswa dapat menyelesaikan berbagai kasus dalam perusahaan dengan melakukan pendekatan manajemen strategik yang telah dipelajari. Untuk materi manajemen strategik, antara lain yang pertama ada konsep dasar manajemen strategik, visi, dan misi. Yang kedua ada proses manajemen strategik, lingkungan eksternal, lingkungan internal, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi, dan pengawasan. Yang berikutnya, bisnis dan masyarakat, tanggung jawab sosial, pengamatan lingkungan, peramalan, struktur organisasi, kultur perusahaan, dan sumber daya perusahaan. Yang keempat, evaluasi prestasi saat ini, evaluasi manajer strategik, pengamatan lingkungan eksternal dan internal, analisis faktor strategik, strategi alternatif, seleksi strategi terbaik, penyusunan kebijakan, dan matrik strategik lainnya. Yang kelima ada implementasi strategik dan evaluasi dan pengawasan. Yang keenam ada kasus-kasus manajemen strategik. Untuk delivery mata kuliah manajemen strategik,
Perkuliahan ini dilakukan secara luring atau tatap muka dan secara daring melalui Zoom dan Google Meet. Untuk diskusi dalam perkuliahan dilakukan secara langsung, dosen menjelaskan dan mahasiswa bisa langsung bertanya terkait materi yang perlu ditanyakan. Yang ketiga, untuk tugas mata kuliah manajemen strategi ada beberapa tugas yang diberikan kepada mahasiswa, antara lain ada presentasi, ada resume materi perkuliahan, dan pemecahan studi kasus. Tugas-tugas ini dilakukan baik secara individu ataupun secara kelompok. Untuk interaksi perkuliahan dilakukan secara langsung pada dosen atau menuliskan pernyataan pada kolom komentar ketika perkuliahan melalui Zoom atau Google Meet. Jadi mahasiswa bisa langsung bertanya ketika ada suatu hal yang menurut mahasiswa perlu ditanyakan atau butuh penjelasan lebih lagi dari dosen. Untuk asesmen mata kuliah manajemen strategik, saya bagi menjadi 4 tahapan atau 4 komponen yang saya nilai. Yang pertama ada kehadiran, yaitu presentasi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan, bobotnya 10%. Yang kedua ada keaktifan, yaitu rata-rata nilai keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan, baik itu diskusi, ataupun tanya jawab, ataupun interaksi lainnya, saya beri bobot 20%. Yang ketiga ada komponen tugas, rata-rata tugas-tugas yang dikerjakan mahasiswa, baik secara kelompok maupun secara individu, secara bobot saya beri 30%. Dan untuk nilai ujian akhir, untuk bobotnya adalah 40%. Demikian penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah manajemen strategi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mencoba memaparkan mengenai apa itu sih manajemen strategi dan ruang lingkup manajemen strategi. Oke. Jadi pada malam ini kita akan membahas mengenai manajemen strategi. Kira-kira kalau saya ngomong manajemen strategi di benak kalian kira-kira apa yang terbayangkan? Ada nggak yang mau mengutarakan kalau saya ngomong manajemen strategi kira-kira apa yang kalian pikirkan gitu? Planning, Pak. Kenapa? Planning. Planning, oke, rencana ya. Oke, baik, perencanaan. Selanjutnya yang lain? Ada lagi? Oke, jadi sedikit kita membahas sejarah manajemen strategi. Jadi manajemen strategi itu pertama kali digunakan itu bukan untuk persaingan bisnis. Tapi manajemen strategi itu pertama kali digunakan itu hanya adalah untuk bagaimana memenangkan peperangan. Makanya dulu ini strategi itu biasanya digunakan oleh jenderal-jenderal perang untuk bagaimana bisa memenangkan peperangan. Jadi mulai mengenal namanya strategi itu dari negeri Cina pada dinasti Su kalau nggak salah, dinasti Su gitu. Jadi dia pertama kali menggunakan strategi. Jadi strategi ini adalah digunakan untuk bagaimana dia memenangkan peperangan. Mungkin kalau teman-teman mungkin banyaklah kalau kalian sering mendengar kata-kata strategi. Contohnya mungkin kalau yang cowok-cowok ini yang suka bola juga mungkin akan sering mendengarkan strategi strategi klub ini menggunakan strategi apa, menyerang, bertahan. Nah, begitu juga dalam bisnis pun
strategi yang digunakan perusahaan tuh banyak. Ada strategi bertahan, ada strategi menyerang, ada strategi menggunakan produk yang lebih murah, ada strategi menggunakan biaya yang rendah. Nah, itu jadi strategi itu sekarang tidak hanya untuk bisa digunakan dalam peperangan, tapi juga untuk bagaimana memenangkan di bisnis. Oke, untuk pengertian strategi secara sederhana adalah cara jalan atau apa saja yang kita lakukan untuk mencapai tujuan. Contohnya nih, teman-teman sedang berada di kota Sangatta, lalu teman-teman ingin ke kota Balikpapan, berarti adanya punya tujuan yaitu kota Balikpapan. Oke, berarti contohnya nih Mbak Ayu sedang di Sangatta terus pengen ke Balikpapan nih. Nah, lalu Mbak Ayu ini berpikir bagaimana bisa sampai di kota Balikpapan. Nah, cara berpikir Mbak Ayu itu namanya strategi. Jadi cara bagaimana Mbak Ayu berpikir untuk bisa sampai di Balikpapan itu namanya strategi. Kan Mbak Ayu tuh bisa ke Balikpapan, bisa jalan kaki, bisa naik motor, bisa naik pesawat, bisa naik bus umum, bisa naik travel, bisa bawa mobil sendiri. Nah, itulah strategi. Lalu strategi mana yang kita pilih? Strategi yang dipilih tentunya yang efektif dan efisien. Efektif maksudnya dengan strategi tersebut kita bisa mencapai tujuan dengan cepat. Sedangkan efisien artinya dengan strategi tersebut kita bisa mencapai tujuan dengan biaya yang lebih sedikit. Kira-kira kalau strategi yang ada 5 ini, kira-kira Mbak Ayu bakal pilih strategi mana? Yang efektif dan efisien menurut Mbak Ayu? Naik bis, Pak. Naik bis umum. Naik bis umum, oke. Kalau Mbak Putri Sasmita, kira-kira kalau strateginya ada 5, Mbak Sasmita, Mbak Putri ingin ke Balikpapan gitu, kira-kira dari 5 ini mana yang akan Mbak Putri pilih nih? Apa aja tadi Pak, jaringannya putus-putus di sini? Jalan kaki, naik motor, naik pesawat, naik bus umum, naik travel. Karena saya kebiasaan naik travel, mungkin naik travel kali Pak. Oke, naik travel. Kemudian siapa nih cowok coba ya? Cowok tadi Mas Aris. Mas Aris nih, dari 5 strategi ini kira-kira mana yang Mas Aris akan pilih ketika Mas Aris mau ke Balikpapan? Travel, Pak. Oke, naik travel ya. Jadi beda, anggap aja 3 ini tadi ini adalah 3 perusahaan yang berbeda. Nah, 3 perusahaan ini berbeda itu pun juga bisa menentukan strategi yang berbeda-beda. Jadi tentunya tidak ada strategi yang cepat dan murah. Pilihannya cepat tapi mahal atau lambat tapi murah. Cepat tapi mahal contohnya naik pesawat, ongkosnya mahal tetapi waktunya lebih cepat. Murah tapi lambat contohnya jalan kaki, ongkosnya 0 tetapi waktunya lama, 3 hari lah paling enggak. Kalau kita naik pesawat dari bandara KPC sampai Balikpapan paling enggak waktunya paling 40 sampai 1 jam lah. Tapi biayanya mahal. Kalau yang tidak menggunakan biaya yaitu jalan kaki, tapi waktunya lama. Jadi kita memilih kombinasi antara waktu dan biaya sehingga kita bisa mencapai tujuan itu dengan lebih cepat dan dengan biaya yang relatif murah. Oke, kalau Mbak Ayu menggunakan bis umum gitu. Tadi Mas Aris sama Mbak Putri menggunakannya travel gitu. Kalau saya mungkin menggunakan motor atau mobil gitu. Bisa jadi kan. Sama-sama bisa memanfaatkan keduanya itu. Jadi ongkosnya tidak terlalu mahal tapi waktunya tidak terlalu lama. Yang saya pilih gitu. Nah, lalu apa sih perbedaan strategi dan manajemen strategi? Kalau manajemen strategi adalah seperangkat ilmu, seni, dan keterampilan yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan.
Jadi bedanya pada manajemen strategi itu ketika tidak hanya menggunakan cara yang biasa-biasa saja, tetapi ada ilmunya, ada seninya, dan ada keterampilan khusus yang bisa dipelajari. Kalau kita ngomong tujuan perusahaan, pastilah tujuan perusahaan itu adalah untung sebesar-besarnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mbak Putri, ada yang mau ditanyakan? Mbak Ayu, mungkin? Ya Mau sudah. tanya. Oke, Mbak Ayu. Mau bertanya apa, Mbak Ayu? Nah, kan tadi udah dijelasin kan Pak, kalau manajemen strategi ini bukan cukup sih, sangat penting buat perusahaan. Nah, pertanyaan saya, kenapa perusahaan itu membutuhkan strategi? Oke, jadi pertanyaannya mengapa perusahaan membutuhkan strategi? Oke, kita sedikit kembali ke awal ya. Strategi kan bisa diibaratkan cara atau jalan untuk mendapatkan keuntungan nih. Nah, mengapa perusahaan memerlukan strategi? Ya, karena perusahaan itu eh, butuh jalan atau cara untuk mendapatkan keuntungan. Makanya strategi ini penting. Kalau tanpa strategi kira-kira kalau eh, kita ke Balikpapan tanpa strategi gitu yang efektif dan efisien, kita bisa saja bisa sampai, tapi apakah bisa saja sampai dengan biaya yang tinggi plus waktu yang lama. Nah, untuk menghindari itu maka digunakanlah strategi. Nah, strateginya adalah dengan menggunakan cari cara untuk biaya yang murah, tapi waktu sampainya tidak lama. Itu. Perusahaan juga seperti itu. Perusahaan bisa saja tidak menggunakan strategi, tapi apakah nanti perusahaan itu dapat keuntungan? Gitu. Padahal kan biasanya perusahaan itu memerlukan keuntungan yang setinggi-tingginya. Kalau bisa, kalau produksi keuntungannya 100% gitu. Kalau bisa, kalau perusahaan gitu. Tapi kan untuk bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi itu kan perlu strategi. Kita contohkan Xiaomi. Xiaomi itu menggunakan strategi apa namanya? Harga yang kompetitif, yang lebih murah. Dia bisa membuat HP yang spesifikasinya hampir mirip Samsung, namun harganya lebih murah. Itu strategi. Gitu. Mungkin kalau Mbak Ayu itu pernah mungkin anggap aja saya yakin semua mahasiswa pernah lah kita main ke Indomaret, ke Alfamart, atau ke Alfamidi. Gitu. Dalam penataan produk itu juga mereka menggunakan strategi, tidak asal-asalan. Contohnya, kenapa barang yang diskonan itu selalu ditaruh di depan? Karena untuk meminat konsumen untuk beli. Yang awalnya konsumen mungkin hanya ingin beli air putih, ketika melihat diskonan itu jadi tertarik. Wah, itu kayaknya murah nih, kayaknya perlu dibeli nih, gitu. Itu strategi gitu, Mbak Ayu. Jadi ya kita bisa beranggapan atau kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa strategi itu sangat penting untuk perusahaan. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Yang lain mungkin? Mas Aris mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya Pak sedikit bertanya Pak. Oke, siap. Apakah tahapan dalam menentukan strategi bisa dilewati atau dipenuhi terlebih dahulu? Makasih, Pak. Oke. Apakah tahapan dalam menentukan strategi itu perlu dilewati atau dipenuhi dahulu? Oke. Ini
kita ketika ngomongin tahapan dalam manajemen strategi itu kan tahapannya banyak nih. Setelah kita menentukan tujuan, visi, misi, nanti ada formulasi, ada implementasi, ada evaluasi, ada pengawasan. Nah, apakah semua itu harus dilalui atau boleh lewat-lewatin? Boleh, kita ngomong boleh dilewati, tapi nanti strategi yang kita gunakan akan tidak sempurna, tidak bagus gitu. Anggap aja bisa jadi strategi itu cacat. Kita anggap saja kita melakukan sudah menentukan strategi, tapi kita tidak melakukan evaluasi. Nah, padahal evaluasi itu kan penting. Dari evaluasi itu kita bisa menilai apakah strategi yang kita gunakan itu sudah efektif dan efisien atau belum. Kalau kita melewati itu, berarti perusahaan akan kehilangan data apakah strategi yang kita gunakan itu sudah sesuai atau belum. Jadi, dalam menentukan strategi itu akan lebih baik dan akan lebih bagus jika tahapan-tahapan dalam manajemen strategi itu bisa dilalui semua. Jangan diloncati gitu. Mungkin kita yang pertama kan saya menentukan tujuan dulu. Tujuan perusahaannya itu apa? Setelah tujuannya kita tentukan, berikutnya adalah visi dan misinya. Kemudian kita menentukan formula. Kira-kira strategi-strategi apa yang akan kita pilih. Setelah semua kita libatkan, baik itu intern dan ekstern organisasi, kita akan menentukan, oh ternyata strategi yang kita gunakan adalah strategi A, strategi menyerang gitu. Nah, setelah kita gunakan, setelah kita menentukan, lalu kita implementasikan, kita jalankan di lapangan. Kita jalankan di lapangan strateginya. Kemudian setelah kita dijalankan, kita evaluasi. Evaluasi. Apakah strategi menyerang yang kita pilih ini sudah sesuai atau belum? Nah, setelah itu kita juga perlu pengawasan agar strategi itu berjalan dengan baik. Selain dievaluasi juga harus ada diawasi. Seperti itu Mas Aris. Ya. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, mau nanya Pak. Oke, siapa namanya? Popi Pak. Oke, Popi. Apa Mbak Popi? Bukan Popmi ya? Popi ya ini ya? Popi kan itu brand Pak. Oh iya, sorry. Oke, apa Mbak Popi yang mau ditanyakan? Jadi mau nanya Pak, mengapa suatu organisasi itu harus memahami dengan baik kondisi lingkungan dalam internal dan eksternal strategi Pak? Oke, baik. Kenapa? Oke, ini ya. Berarti kenapa sih perusahaan harus memahami atau organisasi harus memahami tentang lingkungan eksternal dan internal ya? Oke. Dalam menentukan strategi, kita juga harus Pak. memikirkan, ya. Oke. Dalam menentukan strategi, kita juga harus memperhatikan lingkungan eksternal dan internal. Karena apa? Jangan sampai ketika kita tidak memperhatikan itu, nanti strategi yang kita buat atau strategi yang kita telah tentukan tidak tepat gitu. Kita sudah ngomongin menggunakan strategi menyerang gitu, tapi kita tidak memperhatikan lingkungan eksternal kita, lingkungan internal kita. Apakah ketika kita menggunakan strategi menyerang ini, kekuatan organisasi itu mampu untuk melakukannya? Nah, jangan-jangan ketika kita tidak melakukan itu, oke, kita sudah melakukan nih strategi menyerang, ternyata sumber daya kita nggak mampu untuk melakukan itu, kan sama saja bohong. Jadinya kita sudah mengeluarkan uang, sudah mengeluarkan biaya untuk menentukan strategi itu, tapi kita tidak bisa menjalankannya atau tidak mampu karena
kita lupa, kita tidak melakukan screening internal kita. Oh, ternyata kita kalau menyerang ini kita tidak mampu. Kita bisanya dengan strategi bertahan gitu. Nah, itu. Makanya kita harus benar-benar memperhatikannya dulu. Sebelum kita menentukan strategi mana yang kita pilih, kita harus melakukan analisis dulu, analisis eksternal dan internal kita. Mungkin kita bisa menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi peluang, ancaman, keunggulan, peluang, ancaman, kelemahan, dan kelebihan. Ada 4. Jadi kita harus memahami itu dulu, empat komponen itu yang kita biasa sebut analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu kita bisa lakukan sebelum kita menentukan strategi mana yang akan kita gunakan. Jangan sampai kita menggunakan strategi yang salah, yang awalnya kita ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, malah jadi rugi karena kita menggunakan strategi yang salah. Gitu.